Jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Cenderung pada sesuatu bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat mazhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, mazhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, mazhab. Nah, mazhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke mazhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak, dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar di situ, hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang enggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu, dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Ya kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar salat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana tahunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya.
Kita kebanyakan orang awam tak faham arti gelar nama Habib, sehingga kita banyak yang mencela menghina para Habib. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz pada para Habib yang sekarang marak dicela, dicaci maki? Dan bagaimana kita bersikap dengan para ulama dan para Habib tersebut? Hub artinya cinta. Hub, cinta. Orang yang dicinta bahasa Arabnya Habib. Kalau perempuan Habibah. Hub, cinta. Habib, orang yang dicinta. Habib bermakna mahbub. Fa'il bermakna maf'ul. Jadi kalau kita sebut Al-Habib, orang yang dicinta. Kenapa kita cinta? Karena kata Nabi, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kenapa kita cinta keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sendiri yang ngomong, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti para bikers ini kalau masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Amin. Lalu Sayyidina Al-Husain ini punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Turun ke bawah, itulah datang marga As-Saqqaf, Al-Idrus, bin Syihab, Barakbah, Banahsan. Termasuklah Sultan Siak. Sultan Syarif Qasim, itu marganya Banahsan. Nah, Habib Rizik itu keturunan itu marganya bin Syihab. Kemudian Habib Bahar marganya bin Sumaid. Dari mana kita tahu dia Habib tidak Habib? Di Jakarta ada lembaganya namanya Rabithah Alawiyin. Jadi banyak juga yang Habib KW 1, KW 2 palsu. Makanya tengok di internet banyak ngaku-ngaku Habib sorban tebal, hidung pesek. Saya kalau ngaku Habib, Habib apa? Habib Albi. Oleh sebab itu maka kalau di Mesir ada namanya Naqabatul Ashraf. Ini kantor Grand Syekh Azhar, di sampingnya itu kantor para habaib. Jadi Mesir pencinta Habib, Indonesia pencinta Habib. Kalau sampai kita menyakiti Habib, keturunan Rasulullah SAW, na'udzubillah, an asila ila qarabati Rasulullah SAW ahabu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Aku lebih suka menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Alhamdulillah di Pekanbaru ada majelis namanya Baitul Habib dengan Habib Muhammad bin Syihab dan Habib Taufik As-Segaf. As-Saggaf. Tulisannya artinya As-Saqqaf. Tapi karena orang Yaman susah menyebut As-Saqqaf, As-Segaf. As-Saqqaf. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi para pecinta habaib insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau satu Habib, kalau banyak habaib. Kalau Rasul satu, kalau banyak Rusul. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Nah, cuman orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kalau satu Habib, kalau banyak Habib. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab.
Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Saya mau tanya, setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulangnya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat, itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun dah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM.
dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai emak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Asal balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amala. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Ternyata dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga sendiri dan kepada teman terdekat sendiri. Ini saya, dakwah nih, menyampaikan sama teman-teman, karena kan teman-teman bukan saudara saya, bukan keluarga saya, dan orang jauh ya, itu lebih mudah untuk diterima. Tapi ketika saya sampaikan kepada keluarga saya sendiri, kakak saya, abang saya, adik saya, orang tua saya, belum tentu mereka menerima. Karena ternyata mengingatkan terhadap nasihat dan kebaikan itu lebih sulit kepada orang-orang terdekat dibanding orang-orang yang jauh dari kita. Itu sulit ya Bu ya? Betul nggak Bu? Nyuruh anak sholat sulit nggak? Sulit. Nyuruh anak ngaji sulit. Makanya orang tua mondokin anaknya, sekolahin anaknya. Kenapa? Kadang kalau dididik sendiri itu jadi PR yang lebih besar. Mereka malah tidak hormat dan melawan sama orang tua, akhirnya lebih susah. Saya teringat dengan salah satu pepatah Jepang yang menjadi motivasi bagi saya. Nana korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan, jangan pernah sesekali kamu berpikir untuk menyerah. Karena sejatinya kuwara kuno tane, penderitaan adalah bukti dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang tidak pernah jauh dari kata penderitaan. Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Gak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih? Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Gak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih? Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Gak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih?
Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Nggak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih? Imam Syafi'i pernah berkata, saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan mendapatkan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung, karena sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim itu tertimpa kecelakaan, wala wasabin, dan tertimpa kemiskinan, wala ghamman, dan tertimpa kegundahan, wala ghudnin, dan tertimpa kesedihan, wala adhan, dan kesakitan, wala ghamman, dan menimpa yaitu duka cita, hatta syaukati yushaquha, sehingga tertusuk duri sekalipun. Misalnya kita tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khataya, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya apa yang menimpanya. Dalam artian kata apa? Ketika Allah berikan sakit, pada hakikatnya itu bukan sakit, itu adalah sebuah kenikmatan. Dengan diberikan sakit tersebut, Allah mengampuni dosa kita. Maka orang-orang yang beriman akan berpikir, ini adalah rahmat, ini adalah nikmat. Tapi bagi mereka yang hari ini tidak beriman kepada Allah, itu adalah sebagai musibah. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka, yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya Maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid, brother. Maulid anakku, Maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan Maulid, itu mereka bagi-bagi manisan, halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan Maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan qanaah, dan kau selalu memikirkan kekurangan, kecacatan dirimu, sesungguhnya Allah sedang memindahkan engkau dari hinanya maksiat kepada mulianya taat. Ingat, semua orang tertimpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu melewati badai masalah yang datang kepada kehidupannya. Memang kita butuh untuk diberikan masalah agar kita lebih kuat. Kita butuh untuk melewati kerikil-kerikil yang tajam agar kita lebih hebat lagi dalam menghadapi masalah, dan kita butuh hal-hal yang memang menjadi duri untuk kehidupan kita. Kenapa? Agar kita lebih bersyukur dan lebih mengingat akan karunia kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah wajib. Ustaz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunat muakkad.
Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada kaul qadim, ada kaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, kaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat kaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam. Melihat keadaan sekarang, umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. Dua, Nabi mengancam, layan tahyanna. Mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id. Menurut ilmu usul fiqh, wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum 2 baris. Baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran. Bagaimana cara menghilangkan was-was dari dalam diri? Riya atau ujub. Misalnya lagi ngaji atau sholat, terus dilihat atau didengar orang, terus jadi ngerasa dalam hati riya. Pas baca Quran, bulan Ramadan tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tiba-tiba ada orang mendengar di samping, lalu kita pun langsung makin dibaguskan suaranya. Itu dia. Lalu kemudian kita tutup Quran, berhenti baca karena takut dipuji. Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Terus baca, makin diperbagus bacaan supaya dipuji orang, syirik.
Maju kena, mundur kena. Lalu solusi yang paling baik bagaimana? Baca normal seperti biasa. Jangan merasa sedang membaca itu di samping dia, tapi sedang membaca itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, luruskan hati. Jaga. Jangan pernah mencintai seseorang yang tidak cinta sama kita, sakit. Benar. Mencintai orang yang gak cinta sama kita sakit. Menikahi orang yang kita bucin sama dia, tapi dia gak bucin sama kita, sakit juga. Makanya dalam nyari jodoh, perempuan dan laki-laki kan selama ini yang kita tahu kan, yang lamar duluan laki-laki apa perempuan? Laki-laki dong. Laki-laki. Perempuan itu berarti kan tugasnya menunggu ya? Menunggu. Tetapi ternyata perempuan juga boleh melamar duluan. Boleh, Ustazah. Boleh, Mana menyatakan cintanya? cinta duluan juga boleh. Karena salah satu nih, saya tahu kebaperan dan kegalauan perempuan adalah menahan rasanya untuk tidak disampaikan kepada orang yang dicinta. Oh my God. Betul ya Bu ya? Hai guys. Hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah nisfu jinahi ba'udah. Setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Dah, omat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45. Hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi di situ. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang. Sampai di depan Simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini
adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua. Kalau 3 kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau Ustadz itu viral. Kalau tidak, undangan ceramah di Aliantan, dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, bawa payung, diketuknya kaca itu. Saya buka, ditanyanya, Ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin. Saya bilang, ambo kok Ustadz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus, 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode. 400 tahun berkuasa, sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? A ilahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. A ilahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati, rakyat jelata lebih cepat, karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter, nyawa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Niat menikah bukan karena sudah punya uang tapi banyak. Ada 4 niat ketika mau menikah. Apa saja? Yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatallahi azza wa jalla. Ya Allah, saya niat menikah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa niat menikah? Nawaitu bihadat tazwij mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij tabarruk, mencari keberkahan li du'ail waladis sholih, untuk mendapatkan doa dari keturunan-keturunan yang solih. Dan yang keempat, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij at-tahassun, menjaga diri minasyaiton, dari godaan setan. Karena takut kalau kita mentar-entarkan untuk menikah, banyak godaan setan yang datang, udah maksiat aja. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan, punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari. Kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga diri. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anak. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi anak, 1000 lagi. Kalian yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya TikTok, isikan gambar dengan selawat-selawat. Karena kalau tidak, nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu, YouTube diisi tuyul. Maka mesti diisi dengan dakwah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu menggugurkan dosanya, menghilangkan kebiasaan buruknya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222 di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin
Sungguh Allah sangat mencintai orang yang senantiasa mengoreksi diri untuk terus menjadi orang baik. Bentuknya tawab. Tawab itu sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Gibah itu salah tidak, Bu? Salah. Tapi masih kadang didiskusikan kan? Oh ya, kan? Saya enggak, Ustadz, bagus, enggak kayak ibu itu tuh. Nah, kan? Nyambung ya? Nah, poinnya adalah kalau seseorang pernah berbuat salah, tapi dia mau terus memperbaiki sehingga menjadi saleh dan saleha, di saat dia menemukan titik perubahan pada dirinya, turunlah cinta Allah kepadanya. Kalau cinta Allah sudah turun, maka terjaga dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya untuk selalu bersikap dalam kebaikan. Itulah rahmat Allah yang sempurna yang diberikan pada seorang hamba. Dan itu tiada lain tempatnya kecuali di masjid. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur. Wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka. Lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali. Bagaimana? Nisa'un, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat, wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Apa yang diciptakan Allah pertama kali? Apa yang diciptakan Allah pertama kali, Pak Ustaz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat. Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis, jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat. Namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah, ada juga mengambil ijazah Naqasabandiyah. Jadi tarekat dia banyak, tapi yang dia ijazahkan di masjid ini itu zikir Syaziliyah dari Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih, takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan. Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh tarekat Syaziliyah, mursyid dia bukan khalifah, dia sudah sampai pada tingkat mursyid. Ketika mursyid tarekat Syaziliyah di Suriah meninggal, beliau yang diangkat sebagai pengganti. Tapi dia tak bisa hidup di Suriah karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad, maka dia pindah ke Turki sudah 5 tahun. Syekh Muwaffaq, mursyid tarekat Syaziliyah, tentang hadis Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatawa Mu'asirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah hadis sahih adalah qalam. Al-qalam, qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakiti kita, Ustaz? Dan bolehkah
Kita bersyukur kepada Allah bila dikabulkan. Terima kasih sebelum. Apa yang mau didapat? Ya, kita share satu aja ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Jadi saya berikan gambaran kisahnya dulu. Nabi SAW di awal masa dakwah itu kedatangan satu utusan ya, dan mengatakan bahwa satu desa tuh masyarakatnya masuk Islam. Senang Nabi, lalu minta orang-orang itu untuk dikirimkan dai untuk mengajar. Dikirim oleh Nabi 70 orang, dalam riwayat disebutkan kurang lebih 70 orang penghafal Quran ya, ahli Quran, orang-orang yang menguasai agama dengan baik pada masa itu ya, dengan kadar yang mungkin didapatkan pada saat itu. Dikirimkan secara singkat. Ketika sampai di sebuah distrik namanya Bi'ur Ma'unah ya, tiba-tiba ternyata orang-orang itu dianiaya, bahkan kemudian dieksekusi. Nah, Nabi mendapat kabar dari malaikat sedang menunaikan sholat. Ada beberapa versi riwayatnya, ada yang menyebutkan sedang sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya sebelum ruku, ada yang setelah ruku saat i'tidal, ada yang menyebutkan juga di sholat yang lain ya. Intinya informasi itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mendoakan, ya Allahumma la'an kita, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong laknat bani fulan ya, kemudian tolong hukum mereka dan seterusnya. Itu berlangsung selama sebulan. Nah, doanya terasa keras ya, tolong hukum bani fulan, tolong hukum mereka, tolong laknat mereka. Apa yang terjadi? Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak ya untuk bisa memutuskan seperkara terkait dengan hukuman ataupun memberi petunjuk pada seseorang yang dimaksudkan langsung menanamkan hidayah kepadanya, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang paling indah, Allah ingin memberikan sebuah arahan seperti ini. Ya, ini sifat maksum Nabi. Jadi ini bagian dari sifat maksum Nabi yang kalau di situ ada sesuatu yang kurang tepat, Allah luruskan. Berhak Nabi meminta. Ya, berhak Nabi meminta. Ya Allah, hukum si fulan, berikan hukuman setimpal, berhak. Tapi Allah berikan satu arahan yang lain dengan hikmah tertentu. Ya, Allah ingin sampaikan bahwa kalau di awal masa dakwah sedang meminta seperti ini, nanti umat itu tidak akan tersisa. Ya, seperti umat-umat yang sebelumnya. Ya, pernah berbuat zalim, kemudian Nabinya meminta kepada Allah dihukum, hukum selesai. Tapi Allah ingin berikan sebuah pelajaran bahwa ke depan akan ada ujian lebih besar daripada ini. Maka diberikan sebuah tahapan bersabar. Bersabar, sampai kesabaran itu kemudian memuncak, sampai kemudian pada tingkat maksimal sehingga bisa mengatasi tantangan yang lebih berat lagi. Ya, karena kalau persoalan wafat, ajal juga sudah tiba. Ya, sesuai dengan ajal. Hanya nanti tentunya ada balasan-balasan dari Allah. Ada yang karena tidak tahu, mungkin bisa dengan itu kemudian diberikan petunjuk untuk bertobat. Ada yang sengaja melakukan, Allah kirimkan kemudian hukuman, nanti akan turun kemudian hukuman-hukuman berikutnya. Bukan berarti pembuat kesalahan tidak kemudian diproses. Ya, bisa diproses dengan hukum yang berlaku, tapi ada mungkin golongan-golongan tertentu yang tidak tahu dan ikut-ikut di dalamnya. Bagaimana hukum seperti itu? Maka Allah turunkan tadi ayat, setelah ayat itu turun, maka Nabi merubah doanya. Perhatikan doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya, kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Jadi, kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang Kau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak Engkau sukai. Wa barik lana fi ma atait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberian-Mu. Ya, indah. Wa qina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah, segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya, Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu. Jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itu yang kelak kemudian dikenal dengan doa kunut. Ya, berarti permintaan pada segala hal yang bernilai ketaatan kepada Allah yang sifatnya baik-baik. Jadi, kalau Allah saja mengarahkan Nabi untuk mendoakan perilaku buruk dengan kebaikan, maka kita lebih layak untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita doakan yang baik. Ya, toh mohon maaf dia mencela kita itu, celaan dia, ketika keluar celaannya itu sudah memberikan pahala kepada kita. Kenapa harus dengan mencela kembali sehingga mengembalikan pahala yang telah kita dapatkan?
Nah, yang kedua, kalau hati kita sudah lapang dengan memaafkan, bukan berarti persoalan dia selesai. Persoalan kita dengan dia diselesaikan oleh Allah. Allah akan lupakan beban-beban pada diri kita tentang dia, dihapuskan. Jadi kita nggak capek mikirin dia hilang. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada kita, persoalan dia dengan kita belum selesai. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat pahala. Ya, yang kedua, transferan dari dia tadi, kemudian kita dilupakan oleh Allah tentang perkara dia. Yang ketiga, dia tetap punya urusan dengan Allah sampai dengan hari kiamat. Dan berita baiknya, jika Anda mampu melapangkan hati untuk memaafkan orang lain pada hal yang terkait dengan pribadi Anda dan tidak terkait dengan turunan hukum yang lain. Ya, turunan hukum maksudnya kalau utang, ya, kalau memaafkan itu bukan berarti utangnya lunas. Ya, tetap kita maafkan, misalnya berlaku kelirunya, utangnya tetap kemudian diselesaikan. Kecuali kalau Anda ingin bersedekah. Ya, atau orang misalnya melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, kita maafkan. Ya, maaf, tapi kriminal itu tetap diproses untuk memberikan pembelajaran hukum. Kalau secara hukum itu harus diselesaikan. Nah, kalau Anda bisa lapangkan hati seperti ini, maka Allah janjikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, minta ampunan sama Allah, dan berharaplah, berusaha untuk mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau lapang berbagi biasa, ini sulit berbagi masih mau. Ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada para pelaku-pelaku kebaikan. Barangkali Anda lulus ujian yang lain, ujian sholat bagus, zakat bagus, tapi Allah ingin menguji Anda dengan hadiah terbesar, yaitu surga seluas langit dan bumi. Dapatkan itu, dan disitulah kesempatannya. Kalau hadiahnya kecil, mungkin ujiannya kecil. Hadiahnya power bank, mungkin ujiannya kecil. Tapi hadiahnya surga, setiap yang didambakan, masa harus tantangannya ringan. Semoga Allah memuliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah mah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu nggak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak. Kawanku mau datang, mau jumpa, bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Iya, ayo ku kawani. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, ku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran.
Al jaza ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal. Kenapa waktu Nabi menoleh ke belakang dilihatnya perempuan? Dan Nabi heran, kamu siapa perempuan? Saya perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan itu kan sifatnya lemah, tapi dia mampu kuat menjaga anaknya. Suaminya meninggal. Secara fisik badannya lemah. Secara ekonomi pemasukannya tak ada. Secara emosional dia sangat bisa dirayu oleh laki-laki, tapi tiga-tiga bisa dia tahan. Secara fisik lemah dia jadi kuat. Secara ekonomi dia penuhi kebutuhan anaknya. Secara emosional dia tahan hawa nafsunya. Dia tahan nafsunya, dia tahan. Akhirnya dia bisa membesarkan anaknya tanpa harus berbuat dosa dan maksiat. Itu tak bisa dilakukan laki-laki. Itulah yang membuat perempuan lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena al-jaza, balasan yang diterima sesuai dengan kadar berat, sulit, sukarnya suatu amal. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita akan belajar Nak masuk ke YouTube kak? Tidak ada tempat berserah, tidak ada tempat memohon, tak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada kawan, kawan berubah menjadi lawan. Berharap kepada teman, hari ini teman tertawa, ketika menangis dia jauh. Berharap kepada harta, harta akan binasa. Satu-satunya yang tidak mengecewakan harapan hanya Engkau ya Allah. Ustaz, titik 4, tolong dijelasin kenapa orang yang mau meninggal dan sudah meninggal umumnya yang takziah membaca surah Yasin. Pertama, apa itu takziah dulu? Apa itu takziah? Apalagi? Baik, ada sebagian mengartikan takziah itu melayat ya. Takziah itu berasal dari kata azza, bukan melayat. Dari kata azza asalnya. Azza ya'izzu, izzatan, ta'ziyatan. Azza itu sesuatu yang tinggi, terangkat, menopang, mendorong. Azza. Kalau ditambah dengan tak depannya, ujungnya ditambah ya menjadi takziah, itu huruf taknya menunjukkan makna usaha yang serius. Jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk mengangkat, mendorong, menaikkan lagi sesuatu yang turun. Kenapa takziah dinamakan dengan takziah? Pesan Nabi-nya 2. Dengan takziah itu, 1, kita bisa mengangkat amalan orang-orang meninggal itu supaya bisa terangkat lagi, sehingga disampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia untuk diketahui. Makanya Nabi berpesan, uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang meninggal dunia, ayo angkat kebaikan-kebaikannya. Jadi aibnya tutup, kebaikannya angkat. Bukan dibicarakan buruknya. Makanya kita minta kepada Allah untuk berlindung dari keburukan fitnah saat meninggal. Jadi ada orang, maaf ya, hidup dibicarakan, meninggal pun jadi gunjingan juga. Ada yang begitu. Ya, coba cek Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya itu. Sampai sekarang sudah 15 abad, yang dibicarakan keburukannya aja. Dan kita diminta oleh Nabi berlindung pada Allah. Ada di hadis Muslim, nomor hadis 588. 4 hal kita ucapkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan fitnah saat hidup atau saat meninggal dunia. Jadi disinilah ketika ada orang meninggal dunia, tolong Bu ya, Pak, jangan diungkap aibnya, jangan disebutkan, ungkap kebaikannya aja, angkat lagi. Sehingga ketika kebaikannya diangkat,
kemudian jadi inspirasi bagi orang-orang yang mungkin bertakziah saat itu, dia disampaikan. Dari situ kemudian diamalkan. Ketika orang ini mengamalkan dari inspirasi yang terdengar tadi, maka yang meninggal dapat royalti pahalanya, bagian dari pahala itu. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang bisa menunjukkan kebaikan dapat pahala yang sama, ya, dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. 9 lafaz disebutkan di hadis Muslim. Idza matal insan in qata'a sa'iru amalihi illa min thalas. Jika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 yang terus pahalanya mengalir. Terus mengalir. Sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya mengalir. Antum simpan mushaf di sini cuma modal 50.000, dibaca oleh orang, antum meninggal mushafnya masih ada, pahala masih mengalir. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuk keduanya. Yang kedua, mengangkat orang yang masih hidup dari keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kadang-kadang muncul suasana duka, ada yang sedih, kan? Ada yang kadang-kadang masih sedikit menyesuaikan. Antum datang memberikan hiburan di situ, nyampaikan kesabaran. Untuk ditinggalkan satu orang, kita datang ribuan orang ke sini, ratusan orang ke sini, kita menjadi keluarga baru. Lihat, kata Nabi, perhatikan orang itu, barangkali dapurnya belum ada asapnya, sampaikan, bukan dibebani, tapi bantu dia untuk berkembang supaya dia bisa kuat kembali. Jelas di sini ya? Nah, dari sini untuk mengangkat amalan itu banyak caranya. Pertama dengan doa. Dengan doa. Ada memang hadis yang mengatakan bacaan surat Yasin, tapi sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya sahih, ya. Tapi kalau saya punya prinsip begini, kalau ada hadis yang diperdebatkan, mendingan ngambil hadis yang tidak diperdebatkan. Udah, lebih selamat, lebih tenang gitu kan. Apa hadis yang tidak diperdebatkan? Salah satunya doa. Ada di Al-Adabul Mufrad nomor hadis yang ke-44, posisinya paling kanan sebelah atas. Karangan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Jadi khusus terkait dengan akhlak dan adab dalam kehidupan. Itu tidak sedikit hadis tentang berbakti pada orang tua sampai meninggal dunia. Di hadis itu disebutkan saat seorang anak beristighfar saja, memohon ampun, ya, kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal dunia, tiba-tiba di alam kuburnya diberikan oleh Allah, diangkat 1 derajat. Sampai dia berkata, ya Rabb, mahadhi, ya Allah, apa ini? Dijawab kemudian, hadhi istighfarun, ini adalah kalimat istighfar yang dimohonkan oleh anakmu sekarang untukmu. Sekarang. Jadi Anda bisa bayangkan ya, baru istighfar saja, Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diungkapkan kalimat itu. Makanya ketika ada yang meninggal, kalimatnya istighfar pertama kali, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu begitu Anda ucapkan kalimat itu, diangkat 1 derajat di alam kuburnya. Diangkat. Belum doa. Makanya kata Nabi di hadis sahih riwayat Al-Bukhari menyampaikan, ithnani bima ma'na, 2 hal yang diharapkan oleh orang meninggal. Yang pertama, al-istighfaru lahu, permohonan ampunan untuknya. Yang kedua, ad-du'a bil khair. Ya, jadi silahkan selepas sholat berdoa. Apalagi orang tua, nggak ada mantan orang tua. Ya, saya selalu katakan, Quran itu memberikan pesan. Maaf ya, keterlaluan kalau ada anak misalnya, maaf, dalam hidupnya nggak bisa berbuat baik, saat meninggalnya pun nggak bisa mendoakan. Bahkan kata Quran, kalau orang tuanya masih ada, walaupun usia anaknya lebih daripada 40 tahun, misal, anaknya usia 70 tahun, orang tuanya 100 tahun, masih ada orang tuanya, itu minimal tetap harus berbakti dengan mendoakannya. Itu ada di Quran surah ke-46 ayat 15. Bahkan mendoakannya yang baik-baik. Ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat yang diberikan pada hamba saat ini. Di balik segala kenikmatan itu, ya Allah, mohon berikan semua pahalanya untuk orang tua saya juga. Berikan kebaikan untuk orang tua saya juga. Karena barangkali kesuksesan yang Anda raih itu cuma 30% hasil kerja keras Anda. 30%. 70% yang mungkin orang tua yang menangis dulu, ibu yang sambil tahajud nangis, bapak yang sambil mencangkul di sawah dengan peluh keringatnya berdoa, ya Allah, anak saya jangan sampai begini, ya Allah, 1 singkong dibagi 16 orang, mohon jadikan dia lebih baik daripada saya, berikan kenikmatan dalam hidupnya. Itu yang menjadikan Sayyidah Hajar bolak-balik Safa Marwah, yang mendapatkan airnya anaknya, tapi yang kerja keras kan ibunya. Ya, maka dari situ adabnya sendirinya doakan. Sudah hidup gak bisa memberikan senyuman, sudah meninggal gak bisa mendoakan juga. Dan Anda mengakui sebagai bagian orang tua gitu ya, itu tidak tepat. Dan doanya yang baik-baik ya, begitu masuk rumah sakit minta kesembuhan, minta kebaikan, bukan dibalik. Orang tua saat anaknya masih kecil, dia sakit sampai mempertaruhkan nyawa kan? Ya Allah, kalau bisa saya saja ya Allah, kalau bisa ya Allah, tolong berikan kesempatan hidup. Ini kenapa jadi terbalik? Orang tua di rumah sakit, ya Allah, lebih cepat juga lebih baik, tidak apa-apa ya Allah, saya ridha. Itu salah. Ya, ambil yang baik. Kita cukupkan dulu ya. Nanti yang lain mungkin sore saya jawab. Insya Allah jam 6:30 kita ada AKS Al-Quran Sunnah Solution.
yang tersambung dengan Akhyar TV ya. Kita live nanti insyaallah dan bisa interaktif. Jadi kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan via line telepon, jadi silakan bisa dihubungi saja dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan. Kalau malam tidak terbacakan, atau pertemuan selanjutnya insyaallah saya sampaikan kembali. Kita mudah-mudahan bisa diberi izin untuk Kamis ya, untuk di sini insyaallah. Baik. Sekira itu ibu dan bapak sekalian, saya mohon izin, saya sholat asar masih ada sekitar 25 menit. Saya mungkin tidak di sini, ada di tempat lain ya. Mudah-mudahan satu saat nanti bisa juga bersama-sama sholat asar di sini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosaku ini besar ya Allah, tapi Engkau Maha Besar. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirud dzambil 'adzim. Tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun segala dosa. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jemaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan di mana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemerici air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor. Mu'adz, anak kecil usia 4 tahun. Matanya orang sebut buta. Kami menamainya, Allah berikan rahmat, ditutup pandangannya dari maksiat sejak kecilnya ia. Dia minta kepada ayahnya, ayah, tolong antar saya untuk menghafal Quran. Mesir tempatnya. Motornya motor yang sangat luar biasa terbelakangnya, dimodifikasi oleh ayahnya. Motor yang sederhana itu dijadikan sebagai alat transportasi dunia untuk menggapai akhiratnya. 20 km mereka berjalan dengan motor sederhana itu menghafal Al-Quran. Ayahnya memodifikasi dashboardnya, menyimpan setiap hafalan yang telah selesai dia tuliskan. Dia kendarai di depan, dia cek hafalan anaknya di belakang. Selesai menghafal tuntas, selesai 30 juz, bapak yang mengantar belum khatam, anak yang diantar khatam. Viral kisahnya di Timur Tengah. Datang reporter, ada yang dari Qatar, dari Kuwait mau wawancara. Karena suaranya yang bagus, kisahnya yang viral, ditanya, ya Mu'adz, kalau engkau diperkenankan untuk berdoa dan dikabulkan oleh Allah saat ini, dikabulkan oleh Allah saat ini, apa yang kau mintakan di hadapan Allah? Semua berasumsi beliau akan meminta seperti Al-Imam Al-Bukhari yang matanya buta, ibunya memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Tercantum dalam kitab Fathul Bari, dalam syarah Sahih Al-Bukhari, mohon minta pada Allah dengan barakah Quran. Ketika baca surat Qaf, ibunya memohon dalam mihrabnya, disembuhkan oleh Allah, matanya melihat kembali. Dikira akan memohon demikian, tapi jawaban Mu'adz, perhatikan kalimatnya, wallahi, jika aku diperkenankan untuk bermohon dan dikabulkan oleh Allah, aku akan memohon kepada Allah dan merasakan ketika dihisab sendirian. Tak ada lagi ayah yang menemani, tak ada lagi syekh yang membimbing. Aku akan dihisab sendirian bersama Allah, maka aku akan mohon kepada Allah saat ini, ya Allah, jika memang bekal Quran yang telah aku hafalkan belum dianggap cukup untuk mendapatkan rahmat-Mu sampai detik ini, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu. Anak kecil usia 4 tahun dan belum masuk kategori hisab, matanya buta, dia menghafal Quran mencari bekal kembali kepada Rabbnya untuk ringan hisabnya di hari kiamat. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Dan dalam versi pandangan manusia, takdir itu mu'alak, masih bisa berubah-ubah, tergantung dengan ketetapan. Nah, kok bisa takdir itu nantinya berubah? Bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuraddul qada ila du'a, kata Rasul. Tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan takdir kecuali doa.
Ya Allah, banyakkan rizkiku. Padahal udah tertulis nih. Fayanfukhu fihi ruh, ketika usia 4 bulan ditiup ruhnya, ditulis juga, dicatat rizkinya sekian. Ini anak bayi yang lahir dari kecil sampai gede jadi orang miskin, nggak pernah nih dia jadi orang kaya. Tapi karena dia ikhtiar, dia doa tidak henti-henti sama Allah, ya Allah, rubahlah keadaan saya menjadi orang yang kecukupan. Karena ikhtiarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, doanya sama Allah luar biasa, Allah rubah rizki. Itu namanya takdir mu'allaq, ya. Kenapa lah Ustadz mau tinggal di Riau nih? Bukan dihormati orang Ustadz. Bagus Ustadz di luar, naik private jet. Masya Allah. Nah, ada orang berpikir begitu. Ustadz tinggal di sini, ku kasih rumah, ku kasih mobil, jadi dosen. Ngajar rumah, ngajar ngaji, ngajar pengajian, ngajar tausiah, mati, selesai. Siapa ngurus bagan benio? Siapa ngurus talang mama? Siapa yang bawa anak-anak yatim fakir miskin? Bisa main suruh-suruh? Oh, kan banyak yang ngurus Pak Ustadz, banyak yang ngurus. Tapi aku dapat amal jariah dari mana kalau aku mati? Lagi sebagai tinggal di sini. Bisa orang sekolah, bisa orang belajar. Jadwal udah disusun. Malaysia tetap jatah setahun 2 kali, 6 bulan sekali, Juli dengan Desember. Brunei dapat 2 kali, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Tengah sekali, Kalimantan Timur sekali. Saya tak tahu yang undang siapa, entah masjid, entah musola, entah bupati, entah RT, tak tahu, tak pernah saya tahu. Diundang Ustadz terkenal ke Riau 2 tahun, kata orang Duri, 2 tahun kami nunggu, tak ada jadwal Pak Ustadz. Pas gubernur ngundang langsung dapat. Saya nyusun jadwal tak begitu. Medan kau ku kasih 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, kalian bagilah. Aku tak tahu entah di mana-mana, kalian aturlah. Palembang kalian ku kasih 4 hari, Jambi ku kasih kalian 4 hari, Kepulauan Riau ku kasih kalian 4 hari. Kemana-mana aja Ustaz, terserah. Di luar itu aku tak bisa datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari protokoler gubernur. Jangankan gubernur, sultan pun aku tak datang. Pikirnya udah hebat kali gubernur tuh. Gubernur cuma 5 tahun. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tak usah kau bawa-bawa atasan kau. Aku udah kasih jatah 4 hari. Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aku datang Jumat, pulang Senin. Tak lebih dari itu. Tambah sedikit Pak Ustadz, tak boleh. Nanti kau tahu lama disangka orang aku udah buka cabang. Di luar dari itu tidak ada tambahan. Aceh 4 hari, Sumatera Utara 4 hari, Riau 5 titik, sebulan 5 titik Riau. Khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu pagi, Sabtu siang. Itu untuk Riau. Yang dapat 4 kali sebulan hanya jalan Kamboja. Lain daripada itu cuman 4 hari setahun. Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sabah, Sarawak. Jelas? Saya jelaskan supaya orang, gimana Ustaz cara menyusun jadwal? Begitu saya nyusun jadwal, kasihkan ke koordinator daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada konglomerat ini Pak Ustaz, ini begini. Hubungi daerah. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustaz. Di mana? Di Tarutung. Hubungi tim Sumatera Utara, kasih ke dia yang ngelola. Ini Pak Ustadz, ada anak menteri ngasih tanah 6 hektar. Di mana? Di Palembang. Hubungi tim Palembang. Ya tapi dia mau penyerahannya Ustadz. Oke, aku yang nyerahkan. Aku terima wakaf ini dikelola oleh orang. Di Palembang, orang Palembang ngasih saya 6 hektar. Diurus orang Palembang. Pontianak ngasih saya 70 hektar. Saya mau ngasih ini 70,
Tapi Ustadz Somad datang ke rumah saya, datang, dikelola Ustadz Lukmanul Hakim. Jadi mau panjang, dibeli pun tak dikasihnya. Jangan kan mau mengasih, dibeli pun tak dikasih. Tapi aku tetap juga tinggal di sini. Hah? Paham? Perlu kujelaskan. Ini semua nih yang jamaah subuh ini jamaah ring 1 ini. Ring 1 yang bisa menjelaskan tentang aku. Jadi kalau ditanya orang, "Mana ya Ustaz Somad?" Dia tuh begini jadwal. Udah dijelaskannya kemarin begini cara dia nyusun jadwal. Bolehkah kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakiti kita, Ustaz? Dan bolehkah kita bersyukur kepada Allah bila dikabulkan? Terima kasih sebelumnya. Apa yang mau didapat? Ya, kita share satu aja ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ini saya berikan gambaran kisahnya dulu. Nabi SAW di awal masa dakwah itu kedatangan satu utusan ya, dan mengatakan bahwa satu desa tuh masyarakatnya masuk Islam. Senang Nabi, lalu minta orang-orang itu untuk dikirimkan dai untuk mengajar. Dikirim oleh Nabi 70 orang, dalam riwayat disebutkan kurang lebih 70 orang penghafal Quran ya, ahli Quran, orang-orang yang menguasai agama dengan baik pada masa itu ya, dengan kadar yang mungkin didapatkan pada saat itu. Dikirimkan secara singkat. Ketika sampai di sebuah distrik namanya Bi'ur Ma'unah ya, tiba-tiba ternyata orang-orang itu dianiaya, bahkan kemudian dieksekusi. Nah, Nabi mendapat kabar dari malaikat sedang menunaikan sholat. Ada beberapa versi riwayatnya, ada yang menyebutkan sedang sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya sebelum ruku, ada yang setelah ruku saat i'tidal, ada yang menyebutkan juga di sholat yang lain ya. Intinya informasi itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mendoakan, ya Allahumma al'an kita, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong laknat bani fulan ya, kemudian tolong hukum mereka dan seterusnya. Itu berlangsung selama sebulan. Nah, doanya terasa keras ya, tolong hukum bani fulan, tolong hukum mereka, tolong laknat mereka. Apa yang terjadi? Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak ya untuk bisa memutuskan suatu perkara terkait dengan hukuman ataupun memberi petunjuk pada seseorang yang dimaksudkan langsung menanamkan hidayah kepadanya, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang paling indah, Allah ingin memberikan sebuah arahan seperti ini. Ya, ini sifat maksum Nabi. Jadi ini bagian dari sifat maksum Nabi yang kalau di situ ada sesuatu yang kurang tepat, Allah luruskan. Berhak Nabi meminta. Ya, berhak Nabi meminta. Ya Allah, hukum si fulan, berikan hukuman si fulan, berhak. Tapi Allah berikan satu arahan yang lain dengan hikmah tertentu. Ya, Allah ingin sampaikan bahwa kalau di awal masa dakwah sedang meminta seperti ini, nanti umat itu tidak akan tersisa. Ya, seperti umat-umat yang sebelumnya, ya pernah berbuat zalim, kemudian nabinya meminta kepada Allah dihukum, hukum selesai. Tapi Allah ingin berikan sebuah pelajaran bahwa ke depan akan ada ujian lebih besar daripada ini. Maka diberikan sebuah tahapan bersabar, bersabar, sampai kesabaran itu kemudian memuncak, sampai kemudian pada tingkat maksimal sehingga bisa mengatasi tantangan yang lebih berat lagi. Ya, karena kalau persoalan wafat, ajal juga sudah tiba, ya sesuai dengan ajal. Hanya nanti tentunya ada balasan-balasan dari Allah. Ada yang karena tidak tahu, mungkin bisa dengan itu kemudian diberikan petunjuk untuk bertobat. Ada yang sengaja melakukan, Allah kirimkan kemudian hukuman, nanti akan turun kemudian hukuman-hukuman berikutnya. Bukan berarti pembuat kesalahan tidak kemudian diproses. Ya, bisa diproses dengan hukum yang berlaku, tapi ada mungkin golongan-golongan tertentu yang tidak tahu dan ikut-ikut di dalamnya. Bagaimana hukum seperti itu? Maka Allah turunkan tadi ayat, setelah ayat itu turun, maka Nabi merubah doanya. Perhatikan doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya. Kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang Kau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak Engkau sukai. Barik lana fi ma atait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberian-Mu.
Ya, indah. Ya, waqina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah. Segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya. Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu. Jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itu yang kelak kemudian dikenal dengan doa kunut. Ya, berarti permintaan pada segala hal yang bernilai ketaatan kepada Allah yang sifatnya baik-baik. Jadi, kalau Allah saja mengarahkan Nabi untuk mendoakan perilaku buruk dengan kebaikan, maka kita lebih layak untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita doakan yang baik. Ya, toh mohon maaf dia mencela kita itu, celaan dia, ketika keluar celaannya itu sudah memberikan pahala kepada kita. Kenapa harus dengan mencela kembali sehingga mengembalikan pahala yang telah kita dapatkan? Nah, yang kedua, kalau hati kita sudah lapang dengan memaafkan, bukan berarti persoalan dia selesai. Persoalan kita dengan dia diselesaikan oleh Allah. Allah akan lupakan beban-beban pada diri kita tentang dia, dihapuskan. Jadi kita nggak capek mikirin dia hilang. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada kita, persoalan dia dengan kita belum selesai. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat pahala. Ya, yang kedua, transferan dari dia tadi, kemudian kita dilupakan oleh Allah tentang perkara dia. Yang ketiga, dia tetap punya urusan dengan Allah sampai dengan hari kiamat. Dan berita baiknya, jika Anda mampu melapangkan hati untuk memaafkan orang lain pada hal yang terkait dengan pribadi Anda dan tidak terkait dengan turunan hukum yang lain. Ya, turunan hukum maksudnya kalau utang, ya, kalau memaafkan itu bukan berarti utangnya lunas. Ya, tetap kita maafkan, misalnya berlaku kelirunya, utangnya tetap kemudian diselesaikan. Kecuali kalau Anda ingin bersedekah. Ya, atau orang misalnya melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, kita maafkan. Ya, maaf, tapi kriminal itu tetap diproses untuk memberikan pembelajaran hukum. Kalau secara hukum itu harus diselesaikan. Nah, kalau Anda bisa lapangkan hati seperti ini, maka Allah janjikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, minta ampunan sama Allah, dan berharaplah, berusaha untuk mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau lapang berbagi biasa, ini sulit berbagi masih mau. Ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada para pelaku-pelaku kebaikan. Barangkali Anda lulus ujian yang lain, ujian sholat bagus, zakat bagus, tapi Allah ingin menguji Anda dengan hadiah terbesar, yaitu surga seluas langit dan bumi. Dapatkan itu, dan disitulah kesempatannya. Kalau hadiahnya kecil, mungkin ujiannya kecil. Hadiahnya power bank, mungkin ujiannya kecil. Tapi hadiahnya surga, setiap yang didambakan masa harus tantangannya ringan. Semoga Allah memuliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik agak terlambat menikah daripada salah menikah sama orang gitu ya. Alhamdulillah jomblo. Ya luar biasa ya, memang di era zaman sekarang agak makin banyak ujiannya untuk kita-kita yang masih jomblo nih, karena berperang sama konten-konten sosial media yang pada so sweet gitu kan sama pasangannya, baik yang halal maupun yang belum halal, dan itu menjadi ujian tersendiri buat kita yang jomblo. Gimana caranya tahan dengan keimanan. Jomblo itu bukan tentang kesepian ya, jomblo itu freedom sih. Sambil kita menunggu jodoh yang benar-benar dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seduh kopimu, sudahi jomblomu. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Apa hukumnya isbal, Pak Ustadz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana kain di bawah mata kaki masuk neraka.
Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabus zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Yang kedua adalah wayang kusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tidak sholat berjamaah? Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama, al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan, laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasa. Ini di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan, 1 melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kolbu.
Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada nggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah adzan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman nggak bisa, nggak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4:13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3, padahal belum dipanggil. Ya, masya Allah. Di Bekasi 4:09. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4:09, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Tunggu. Kuat. Ada yang sudah qomat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4:09, dia baru bangun jam 9:04. Tuh. Nah, ini iman lemah di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu, itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat, di akhir ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat, bahkan nggak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga. Hafidna kullal Qur'an, jawirna talqal lisan, fahimna haqqal bayan. Jadi saya ingin katakan, Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi, sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota Pak. Tidak ideal Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral, cuman belum ada like, share, and comment. Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, komersial tinggi, pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka.
Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak tertata, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal, untuk memberi contoh nanti di masa datang. Dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Gak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih? Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang dolarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a, yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu
menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Yang kedua adalah wayanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wamal haraj, apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Apa hukumnya isbal, Pak Ustaz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana kain di bawah mata kaki masuk neraka. Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tidak sholat berjamaah? Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama, al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka,
dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini di akhir hayatnya pasti dia merasa. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu, bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Mana orangnya nih? Udah mau masang baju nih kayak apa nih? Nggak mau masang baju. Udah mau nih kayak apa nih?